Ulah Pasko. Mereka semua duduk di dalam ruang makan, lebih tepatnya ruang menonton yang dijadikan ruang makan. Semua hidangan sudah ditata rapi di atas meja dan mereka mulai menikmatinya. Dian menyendokkan nasi ke piring suaminya seperti biasa dia lakukan. Lauk yang mana? Tanya Dianra dengan lembut, membuat Outnal, Joel, dan Pasko sedikit iri dengan David. David memasang wajah sombongnya karena cuma dia yang dilayani dengan lembut oleh istrinya. Yang mana saja sayang, aku suka semuanya. Ucap David dengan senyuman secerah masa depan kita semua sambil menatap Dianra tak kalah lembut. Dianra tersenyum, dia mengambilkan olahan daging yang mereka masak tadi, meletakkannya di piring suaminya serta beberapa sendok sayuran. Tak lengkap rasanya jika tak ada sayur. Biasanya mereka makan roti dengan berbagai variasi, tetapi sejak Dianra hadir di rumah itu, mereka semua makan dengan cara yang lebih sehat dibandingkan dengan sebelumnya. Pagi hari makan nasi, siang makan makanan berat seperti daging atau sup, dan malam hari lebih banyak makan yang mengandung serat. Dianra benar-benar mengatur gizi mereka agar cukup dan seimbang, tidak membuat kelaparan dan tidak membuat obesitas. Dia sudah seperti seorang ibu yang merawat 4 anak lelaki sekaligus, sangat handal. Ketiga pria itu hanya diam menatap piring mereka yang kosong. Loh, kenapa nggak makan, Kak? Tanya Dianra heran. Mereka bertiga mengangkat piring mereka dan menyodorkannya ke arah Dianra, sambil memasang wajah memelas minta diisikan nasi oleh Dianra. Uhuk, uhuk. David hampir saja tersedak, dia benar-benar terkejut melihat wajah konyol sahabat-sahabatnya yang meminta seperti anak kecil itu. Haha, baiklah akan kubuatkan, aku jadi seperti seorang ibu yang merawat 4 bayi besar, kalian ada-ada saja, ucap Dianra sambil tertawa. Mereka semua tersenyum bahagia, keempatnya yang jauh dari keluarga bisa merasakan kehangatan keluarga sejak kehadiran Dianra di antara mereka, atau mungkin lebih tepatnya mereka semua saling melengkapi satu sama lain. Dianra mengisi piring mereka satu persatu, dengan sangat senang mereka semua memakan makanan yang diberikan Dianra. Ini sangat menyenangkan, aku jadi tahu rasanya dimanjakan oleh seorang ibu, celutuk Outnal dengan senyum mengembang, namun ada nada sedih di sela-sela ucapannya. Kenapa makanan ini enak sekali? Ini benar-benar enak. Hiks, hiks. Outnal memakan sarapan paginya sambil menangis. Air matanya tumpah begitu saja saat dia mengingat sosok seorang ibu. Dia benar-benar merindukan sosok seorang ibu, namun dia tidak mendapatkannya. Karena Outnal adalah korban penculikan, dia bahkan tidak ingat siapa ibu kandungnya. Orang yang merawatnya saat dia ditemukan di jalan karena tersesat saat melarikan diri adalah papa angkatnya, yang tidak menikah sampai saat ini karena merawat dirinya. Dianra sampai tertegun melihat Outnal menangis saat makan, padahal dia hanya menyendokkan makanan ke piring dokter tampan itu. Hiks, hiks, maafkan aku mengacaukan makan pagi kita, ucap Outnal menyeka air matanya. Ingin Dianra bertanya namun David memegang tangan wanita itu agar tidak bertanya untuk sementara. Outnal sebenarnya tidak suka dikasihani, tetapi kali ini dia benar-benar tidak bisa menahan dirinya. Kak dokter ternyata cengeng ya. Dian aja gak cengeng tuh padahal Dian gak punya mama, gak punya papa, gak punya keluarga. Celutuk Dianra dengan nada seperti anak kecil yang sengaja dia buat untuk menghibur Outnal, pria yang menyembunyikan luka di balik tawanya itu. Hehe, maaf. Aku hanya teringat masa lalu saja Dianra. Aku tidak punya ibu, aku juga sama denganmu tidak tahu siapa orang tua kandungku. Aku dirawat oleh pria yang menemukanku di jalanan. Aku korban penculikan saat usiaku 5 tahun. Ucap Outnal sambil menyeka air matanya. Pria itu bercerita dengan sendirinya, dia bahkan tak pernah menceritakan hal itu pada sahabat-sahabatnya. Dia cukup tertutup dengan kehidupan pribadinya, tapi bukan berarti dia tak ingin berbagi. Dia hanya tidak ingin mengingat luka lama dan dikasihani, dia membenci hal itu. David, Pasko, dan Joel bahkan terkejut saat mendengar kenyataan tentang masa kecil Outnal. Mereka tahu kalau Outnal tidak punya ibu, tetapi mereka tidak tahu kalau Outnal anak yang terlantar. Kenapa kau tak pernah bercerita pada kami? Tanya Joel tiba-tiba. Aku hanya...
Otnel terdiam, sejujurnya dia terlalu takut untuk menceritakan hal itu. Dia takut kalau dia akan terpuruk lagi. Pasco menepuk bahu Joel. Tenanglah, kau tahu kan kepribadian pria itu seperti apa? Ucap Pasco. Aku mengerti. Neil, sudah, jangan pasang wajah bersalahmu itu. Seperti bukan dirimu saja. Tak masalah mau kau cerita atau tidak. Kapanpun kau ingin berbagi tentang hidupmu, kami siap mendengarkan. Ucap Joel yang dianggukkan oleh yang lain. Lagi pula aku rasa kita semua mempunyai rahasia masing-masing, bukan? Tentu rahasia yang belum kita ungkapkan. Ucap Joel sambil menatap mereka satu persatu. Hei, dari mana kau tahu? Apa kau membuntuti kami? Tanya David yang tampak panik. Benar, apa kau mengikutiku juga, ha? Tanya Pasco yang juga tiba-tiba menyerang Joel dengan pertanyaan sarkas itu. Joel memutar malas kedua bola matanya. Mereka memang tak bisa diajak bercanda, tapi tunggu sebentar. Jadi maksud kalian juga punya rahasia yang belum kalian sampaikan? Wah, aku tak menyangka kalau kalian semua punya rahasia masing-masing. Kita sama, haha, ucap Ray itu sambil tertawa. Buk, plak. 2 pukulan mendarat di kepala Joel, berasal dari Pasco dan David, membuat pria tampan itu terkekeh karena ulahnya sendiri. Kupikir kau yang paling jujur di antara kita semua. Tahu-taunya kau juga punya rahasia, dasar otak udang. Umpat David yang memang memasang wajah kesal. Peace. Semua orang tentu punya rahasia. Tapi apapun itu, persahabatan kita takkan pernah hancur hanya karena rahasia itu, ucap Joel dengan senyuman di wajahnya. Dan aku akan memastikan kalau kalian semua, keluargaku yang kusayangi, kalian akan tetap aman. Takkan ada yang berani mengusik kalian. Karena hanya kalian yang menerimaku apa adanya, bahkan di saat aku berada di titik terendah di dalam hidupku. Lanjut Joel di dalam hatinya sambil menatap mereka satu persatu. Wah, ternyata persahabatan kalian tahan banting juga ya. Meski tak mengetahui rahasia dari pihak masing-masing, kalian tetap kompak, aku salut, seru Diandra. Sambil mengangkat kedua jempolnya. Terima kasih atas pujiannya Nyonya, hahaha, jawab mereka sambil tertawa. Aku jadi penasaran dengan rahasia kalian semua, hahaha, hal mengejutkan apa yang belum kalian sampaikan, ucap Diandra sambil menatap mereka satu persatu. Pelan-pelan semuanya akan tahu, ada saatnya sayang, ucap David yang sedari tadi asik melanjutkan makan paginya. Aku jadi penasaran apa kau punya rahasia yang tidak diketahui siapapun Diandra? Tanya Otnel yang sudah bisa mengendalikan dirinya. Rahasia? Mau tahu ya? Kekeh wanita itu sambil menatap mereka dengan tatapan jahil. Wah, jadi kau juga punya rahasia? Tanya David. Punya. Aku punya resep rahasia di semua makanan ini yang tidak kalian ketahui. Haha, kekeh Diandra. Hei Nona, kupikir apa tahu, taunya cuma resep makanan dasar kamu ini, celutuk Joel. Peace, seru Dian sambil tertawa. Kalian semua, setelah sarapan pagi ada yang ingin aku sampaikan pada kalian. Aku sudah memastikannya dan aku akan mengungkapkannya hari ini, ucap Pasco yang tiba-tiba berubah dalam mode serius. Mereka semua menatap ke arah Pasco, pria tampak yang sangat serius. Apa? Tanya mereka semua. Sebaiknya kita bicarakan setelah makan saja, ucap Pasco. Cak, sudah tak apa, bicara saja sekarang selagi ada waktu. Aku bisa tiba-tiba mendapat panggilan dari rumah sakit, ucap Otnel. Iya kak, ada apa? Tanya Diandra yang juga penasaran. Apa dia akan mengatakan yang sebenarnya? Batin David sambil menatap Pasco dengan serius. Katakanlah tak apa, ucap Joel meyakinkan Pasco. Baiklah jika kalian memaksa, aku sudah memperingatkan, ucap Pasco. Tak apa, katakanlah, ucap mereka. Pasco tampak ragu namun mereka semua menatapnya dengan serius. Sebenarnya aku sedari tadi buang angin. Maaf kalau ada bau busuk itu berasal dari aku, ucap Pasco sambil menunduk dan menahan malu. Biur, pup, huek, mereka semua menyemburkan isi mulut mereka saat mendengar ucapan Pasco. Pantas saja sedari tadi mereka mencium bau busuk namun tak ada yang berbicara. Drap. Mereka semua meninggalkan meja makan. Selera makan mereka hilang karena ulah Pasco. Kau jorok, teriak mereka yang sudah memuntahkan makanan yang mereka kunyah tadi. Kan aku sudah bilang tadi. Pria itu hanya terkekeh sambil menggaruk tengkuknya. Pret, pus, Pasco, teriak mereka saat mendengar pria itu kembali buang angin. Mana di tempat mereka makan lagi, hilang sudah selera makan mereka. Lega, Pasco hanya bisa terkekeh.